Cyber TV. Jangan lupa subscribe, bunyikan tanda lonceng, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Inilah Masjid Jami Tua Palopo, atau yang biasa disebut Masjid Tua Palopo. Berada di tengah-tengah kota Palopo dan berada di perempatan Jalan Andi Makulau dengan Jalan Ahmad Yani. Masjid Tua Lu Palopo ini konstruksinya sangat unik, yakni kemungkinan besar hanya satu-satunya di Indonesia dan bahkan juga di dunia. Keunikan antara lain pada bentuk dan konstruksi dinding yang terbuat dari batu cadas, dibentuk menjadi blok-blok segi empat, sangat tebal, yakni 92 cm. Dapat dipastikan bahwa konstruksi bangunan ini dan bentuknya, termasuk atapnya, dapat pengaruh arsitektur dari bangunan-bangunan kuno di Jawa. Masjid Jami Tua Palopo didirikan pada tahun 1604 Masehi, pada saat berkuasanya Raja Lu, atau orang Palopo menyebutnya Datu Lu, yang bergelar panjang yaitu Payung Lu 16 Pati Pasaung Koam Panangi Sultan Abdullah Matinroy. Nah, inilah bentuk-bentuk dari temboknya. Nah, ini catatan keuangannya saat kami berkunjung di 29 November 2020. Kami kelilingi, melihat dari luar. Kemudian ini sepintas tampak jadwal acara. Kami keliling di sebelah kiri, sebelah kanan saat menghadap kiblat. Ini dia. Jadi di sebelah utara. Terus kami berjalan dan sampai di sudut kanan belakang atau utara barat. Nah, ini dia, tampak sekali keasliannya. Nah, ini kotak dari luar ini, di dalam adalah tempat imam. Ini dia lebih jelasnya kabisum, tempat imam di dalamnya ini untuk sholat. Oke, kami lanjut
jalan-jalan di Masjid Jami Tua Palopo. Jadi jangan lupa, mari berkunjung, tidak perlu bayar ya, mengingat sejarah perjuangan para leluhur kita, bagaimana memperkuat atau bagaimana mereka membangun pada zamannya yang luar biasa. Nah ini ya, tampak dari sini jendelanya dengan ketebalan temboknya itu. Nah, itulah Masjid Tua Palopo. Kemudian di sini ada tampak jarak petunjuk arah ini ke Magasilau, Makassar 365 km. Oke, lanjut kita ke sebelah timur di dalam di sisi luar tembok masjid, dan kita akan masuk. Ikuti terus channeling. Inilah anak tangganya. Di depan pintu masuk ada 3 susun yang juga terbuat dari batu cadas. Kemudian di atas pintu itu ada tulisan apa bacanya ini? Ya, ini konon banyak juga ditemui di bangunan-bangunan di Jawa ini, di masjid-masjid tua di Jawa. Nah, ini adalah pintunya yang sangat tebal, dan di sini ada ukiran-ukiran berbentuk daun. Nah, ini pintunya yang di sebelahnya. Jadi 2 pintu, dan masjid ini hanya satu pintu untuk akses masuk. Jadi penutupnya itu ada 2. Ini sementara di dalam tanpa ada kegiatan pengajian di pagi hari. Oke, kami sudah di dalam masjid. Kita ikuti, begini tampak di dalamnya. Dengan dari jendelanya itu tampak sekali ketebalan temboknya. Kemudian masjid ini terdapat 1 tiang utama dan 4 tiang penopang. Ini tiang utamanya yang terbuat dari cingak duri, yang kini sudah dipasangkan dinding kaca. Ini cingak duri untuk dijumpai di alam saat ini hanya sebagai rumput alang-alang. Jadi kurang lebih setinggi orang. Namun yang anehnya ini asli. Ini sebagian ada yang jahil mengikis ini untuk dijadikan jimat katanya. Itu tahayul. Sehingga ditutupi kaca untuk melindunginya. Lanjut kita bergeser melihat-lihat di dalam bagian depan tempat imam dan mimbar. Di sini ada tertulis Hong Mante. Inilah tempat imam memimpin sholat di sini. Ini bentuknya dari dalam yang kami sempat lihat dari luar tadi. Di dalamnya ini asli. Ini sudah
ratusan tahun ini, boy, dalam sekali, dan masih terjaga keasliannya. Nah, inilah Palopo. Oke, ini adalah mimbar. Terus kita kembali lagi melihat sisi yang lain. Di sini ada tulisan, itu jangan menaruh barang di jendela saat Anda sholat, takutnya ada yang iseng ngambilnya dari luar. Nah, ini dia. Ini jendelanya, yang tingginya ini jendela 117 cm. Berdasarkan dari beberapa sumber sejarah, dengan lebar 85 cm. Oke, kembali ke tiang utama yang masih misteri menurut saya. Kenapa sampai orang itu berpikir bahwa ini bisa dijadikan jima. Ini tinggi tiang utamanya 8,5 meter dengan diameter 1 meter. Wow, luar biasa besarnya. Ini ada beberapa sudut. Oke, kita bergeser ke sisi lain. Ini tampak ke langit-langit atau plafon yang masih dipertahankan model keasliannya. Lanjut, kita beranjak ke sisi ada di sini histori atau catatan sejarah ini. Ini dia catatan sejarah. Jika Anda masuk ke Masjid Jami Tua Palopo, di sebelah timur atau di belakang Anda itu saat Anda sholat, ada catatan di situ tentang sejarah keturunan raja-raja Luwu, kemudian sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan, juga catatan masjid-masjid yang mana yang pertama berdiri, kemudian selanjutnya yang mana di Sulawesi Selatan. Nah, ini dalam video kami ini sedikit kurang jelas di catatan ini. Namun di lain waktu kami akan mengupas lengkap tentang isi catatan tua tersebut. Oke, kita akan bergeser ke lain sisi sembari kita masih ini pagi, persiapan untuk melanjutkan acara berikutnya. Sabir TV.